Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bisa, pemirsa Pal TV yang ada di rumah. Senangnya pecak biasa setiap pagi. Mungkin aktivitas Mang Cek Bisa baru selesai mandi, Cek itu ya nak menuju ke kantor masing-masing atau juga justru sudah menonton Pal TV dari kantornya masing-masing. Cek biasa pagi hari ini kita bakal ngobrol dan juga ngejoke informasi seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun dan aku Bica Seferimanda. Tentunya bakal ngerewengin Mang Cek Bica kalau uji Mang Cek Midun tadi. Mungkin Mang Cek Bicanya lagi bersiap-siap untuk ke kantor atau Betul. mungkin sekarang ada bica-bica yang baru balik dari ngantar anaknya sekolah. Ya. Nah, duduk mantep karena kita hari ini bakal ngebahas tentang reformasi perpajakan dari masa ke masa di Hari Pajak 2023. Di mana Hari Pajak 2023 ini kita selalu peringat di tanggal 14 Juli dengan tema tahun ini rawat kebersamaan dan kuatkan tekad wujudkan perubahan. Dan spesialnya lagi ini Mang Cek Bica dan juga Mang Cek Midun ini luar biasa sekali dan juga ini suatu kehormatan nih untuk kita semua. Sudah hadir di studio 2 Pal TV Mang Cek Bica, Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Insinyur Romadania MEC. Ibu Nia. Ibu Nia. Panggilan akrabnya Ibu Nia. Salam sehat Ibu. Ya. Apa kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, subhanallah. Cantik sekali Ibu, saya merasa tersaingi. Aisyah mulai. Dan juga Mang Cek Bisa kabar gembiranya Ibu Nia ini ternyata asli wong Palembang. Yo, Palembang. Jadi balik ke Palembang lagi untuk membangun kota Palembang lebih baik lagi Amin, pastinya amin. ya. Dan di hari ini pemirsa seperti tema kita yaitu reformasi perpajakan dari masa ke masa. Tentunya memperingati Hari Pajak di tahun 2023. Nah, kita bakal berbincang banyak dengan Ibu Nia sekaligus juga mengedukasi masyarakat yang ada di luar terkait tentang pajak yang menurutnya momoknya menakutkan, Bu. Ini, Bu. Ini dibuka langsung dengan roasting ya, Bu. Bu, jadi kita mau mulai dari awal, Bu, untuk reformasi perpajakan dari masa ke masa. Ibu selaku Kepala Kanwil sendiri melihat pajak ini seperti apa, Bu, dari masa yang dulu sampai dengan sekarang, Bu? Oke, mungkin tadi sudah disampaikan kami sedang baru saja Poso Palembang Mbak, Iya. Memang ini kalau Palembang, Ibu. ya. Nah, jadi kami baru memperingati Hari Pajak tanggal 14 Juli lalu. Dan ini munculnya Hari Pajak itu tentu ada hasbabul nuzulnya lah ya. Betul. Pada saat kita menjelang merdeka itu, jadi badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat itu muncullah kata-kata pajak pada saat itu. Nah, jadi tanggal 14 itu sidang pertama mereka mengeluarkan ada 5 hal penting dalam konteks untuk menetapkan prinsip dasar negara dan juga rancangan undang-undang, memasukkan pajak itu penting untuk diatur dengan hukum. Nah, jadi muncul Hari Pajak. Sejak saat itulah tanggal 14 Juli itu dinyatakan sebagai Hari Pajak. Jadi itu dulu hasbabul nuzulnya. Ya. Tadi pertanyaannya tentang reformasi perpajakan ya. Betul. Nah, ini memang harus mau kasih nih anakku sebenarnya udah dapat waktu untuk menjelaskan kepada masyarakat wajib pajak. Saya sapa dulu ya. Selamat pagi para wajib pajak Mang Cek Bice yang sudah menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, ini sedikit gambaran tentang reformasi perpajakan. Jadi kalau kita ngomong reformasi perpajakan itu lini masanya banyak. Ada 5. Pertama itu kita sebut rezim reformasi perpajakan. Kalau ngomong reformasi perpajakan itu dimulai tahun 1983. Nah, mungkin kamu belum lahir kali ya. Betul. Lagi dibuat kalau. Nah, yang jelas di 83 itu perubahan signifikan reformasi undang-undang perpajakan dari yang tadinya sistem pemungutan official assessment menjadi self assessment. Ya, yang tadinya yang ngitung pajak, besaran pajaknya tuh pajak, nah sekarang diserahkan kepada masyarakat wajib pajak dewe. Makanya self assessment. Nah, di yang kedua, lini kedua itu memang ada di tahun 91 sampai dengan 2000 masih kaitannya dengan reformasi undang-undang. Jadi ada perubahan penetapan prinsip dasar perpajakan dan juga perubahan penyederhanaan jenis pajaknya. Nah, baru masuk yang jilid 1 reformasi perpajakan itu dimulai di tahun 2000 sampai dengan 2021. 2021 itu kita melakukan perubahan reformasi birokrasi. Ada penetapan visi, misi, sama apa itu namanya? Roadmap ya gitulah ya, blueprint. Nah, blueprint Direktorat Jenderal Pajak. Di tahun 2022 sampai dengan 2028 ini cukup signifikan perubahannya. Ada perubahan yang namanya
administrasi modern kami sebutnya. Jadi modernisasi perpajakan, administrasi perpajakan. Nah, itu perubahan signifikan karena yang tadinya pengawasan berdasarkan jenis pajak udah mulai berdasarkan fungsi. Fungsi pelayanan, fungsi pengawasan, fungsi penegakan hukum. Jadi lebih by function tadi. Nah, untuk yang jilid 2 itu dimulai di 2009 sampai dengan 2014. Kita mulai paham betul bahwa konsekuensi dari perubahan itu. Nah, kita mulai meningkatkan pengendalian internal. Jadi kita mulai beres-beres. Ada anak yang nakal, kita luruskan. Kita mulai membuat parameter-parameter atau regulasi yang lebih jelas untuk internal kita. Nah, kemudian 2014 sampai dengan 16 itu ada, nah ini saya yang namanya transformasi kelembagaan, penataan kelembagaan dan SDM, pengelolaan SDM. Jadi ini kita mulai menata nih lembaga seperti apa, organisasi strukturnya seperti apa yang fit gitu ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke reformasi pajak 3. Nah, sekarang reformasi perpajakan 3 itu dimulai dari 2016, reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan ya, yang mengusung inisiatif strategi tema penerimaan. Nah, jadi sudah mulai masuk nih penerimaan dalam IKU, dalam nilai kinerja organisasi. Kemudian di 2017 dan 18, reformasi perpajakan ini dikonsolidasi, dipercepat, diakselerasi, dan juga dilanjutkan dari reformasi yang sudah kita tetapkan itu sampai dengan 2024 nanti ya, 2024 nanti. Nah, sejak 2018 itu kita sudah membuat yang namanya pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan atau PSAP yang mengusung ada 5 pilar atau 5 tema. Jadi yang namanya perubahan struktur organisasi, ya, yang kita sebut best fit. Nah, best fit itu apa? Organisasi yang cocok, yang makmano untuk negara yang perkembangan dunia dan perkembangan ekonomi yang sudah luar biasa ini. Kemudian juga SDM-nya seperti apa, ya. Dan kemudian pilar yang ketiga itu ada teknologi informasi, kita lakukan perubahan sama basis data, kita perluas. Kemudian juga ada proses bisnis, ada 21 proses bisnis yang kita ubah, yang tentu saja mengacu dengan transformasi digital ya. Nah, yang ini juga fokus kita lebih kepada PSIAP. PSIAP itu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, ini mengusung tadi karena perkembangan teknologi informasi digital yang luar biasa, perkembangan ekonomi transaksi internasional yang sangat luar biasa juga, ini harus di-capture. Jadi pajak juga harus meng-capture itu dari sisi teknologinya, jadi melakukan perubahan basis data, teknologi informasi yang otomasi, terintegrasi, semua proses bisnisnya disederhanakan, lebih efektif, lebih efisien, dan tentu saja akuntabel gitu ya. Baik, itu jadi penjelasan terkait dengan reformasi ya. Jadi memang dari dulu, dari masa ke masa selalu memperbaiki begitu ya Bu. Benar. Sesuai dengan tadi ada beberapa yang dijelaskan oleh Ibu Nia sendiri Asih. Betul. Reformasi ketiga itu dimulai dari 2016 sampai dengan sekarang. Nah, tapi pasti banyak sekali di dalamnya itu, walaupun reformasi ketiga pasti banyak sekali perubahan-perubahan Ibu. Tentunya apalagi teknologi yang sangat luar biasa sekarang. Terus juga stigma masyarakat yang mungkin berubah-ubah Ibu tentang perpajakan khususnya. Nah, bagaimana DJP, Sumsel dan juga Kepulauan Babel itu mengimplementasikan hal itu Bu, agar berkelanjutan dan adil? Ya, jadi sebagaimana saya sampaikan, kalau yang namanya reformasi perpajakan itu tentu organisasi besar kita yang di bawah Kementerian Keuangan ya, Direktorat Jenderal Pajak itu yang melakukan. Jadi kita di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung itu hanya mengikuti apa yang sudah dicanangkan dalam bentuk inisiatif strategis tadi, kemudian program-programnya. Nah, cuma kita memang dari sisi Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini harus mampu menyelaraskan dengan lokal konten. Jadi kebijakan-kebijakan lokal ini harus dimasukkan juga. Jadi kita mengakomodasi yang instruksikan oleh kantor pusat melalui regulasi tadi yang 5 pilar tadi, tapi kita juga punya hal-hal yang sifatnya inovasi ya, kaitannya dengan lokal konten tadi. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab Bu dan juga partisipasi masyarakat untuk pajak sendiri, Ibu menilainya ini justru masyarakat mungkin masih belum paham Bu, tanggung jawab dan partisipasi seperti apa yang harusnya masyarakat berikan Bu ke pajak sendiri Bu? Ya, memang kalau kita
kita tadi mengacu kepada undang-undang sendiri ya, bahwa pajak itu diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 2A ya. Segala pajak itu kan diatur berdasarkan undang-undang. Jadi kalau sudah ngomongin undang-undang, ada konsekuensi hukumnya kan mestinya itu. Dan tapi terlepas dari itu semua, bahwa memang pajak ini merupakan tanggung jawab kita, bentuk partisipasi kita, bahwa kita mencintai dan punya rasa nasionalisme gitu kan kepada negara kita. Nah, caranya apa? Salah satunya yang penting itu bayar pajak. Karena pajak ini 83% APBN kita, pendapatan negara kita bersumber dari pajak. Nah, kebayang enggak kalau misalnya kalau 83% ini tidak bisa kita implementasikan atau tidak bisa kita kumpulkan, ujung-ujung kita membuat surat utang negara gitu kan, terus ngutang ke negara lain. Nah, ini yang kita jaga betul ya. Jadi bahwa masyarakat wajib pajak yang berpartisipasi dengan melaksanakan hak dan kewajibannya, maka itu juga ikut membangun bangsa kita. Betul, berarti itu rasa tanggung jawab kita ya Bu ya sebagai WNI. Warga negara yang dan baik. Dan juga simpel ya Bu Nia, bahwa memang partisipasi masyarakat adalah membayar pajak tepat pada waktunya begitu. Asli sering Bu bayar pajak Bu, pajak jadian. Itu PJ namanya. Intermezzo saja Ibu. Tapi tadi Ibu sempat mention bahwa regulasi-regulasi yang sudah dicanangkan atau sudah dirancang oleh kementerian itu harus kita selaraskan dengan regulasi yang ada di daerah. Lokal konten, kita harus inovasi. Nah, inovasi apa yang sudah dilakukan Ibu? Ya, jadi banyak sebetulnya ya. Sekali lagi, misalnya kami punya strategi-strategi yang tidak dipunyai mungkin di bidang lain, di kanwil lain. Sektor apa nih yang paling unggulan di sini? Nah, maka itu mengikuti. Kalau saya jelaskan di sini nanti sektor yang terkait itu malah takut gitu ya. Jadi contohnya ini beberapa hal yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan atau sektor yang menjadi unggulan di sini. Nah, itu menjadi fokus kami. Ya, jadi fokus bagaimana kita menggali potensi dari data yang ada, kemudian kita olah dan sebagainya. Nah, mungkin di awal tadi saya belum sampai tuntas tuh 5 pilarnya baru sampai 3 ya. Betul. Kaitannya dengan basis data, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis yang ada 21 proses bisnis yang kita ubah gitu ya untuk menyederhanakan. Nah, ada lagi tuh yang kelimanya. Kalau itu kan 2 ya tadi jadi 5. Yang kelimanya itu peraturan. Nah, peraturan ini tidak kalah pentingnya karena ini memberikan kepastian hukum sebagai tadi ya, bahwa kalau sudah ikut bertanggung jawab, wajib pajak nih juga kan harus juga dilindungi, ada kepastian hukumnya. Nah, dengan kepastian hukum karena apa? Perkembangan ekonomi yang luar biasa gitu ya. Kemudian setidaknya ini kelak akan mengurangi juga dengan adanya regulasi yang kita ubah ini, mengurangi biaya-biaya kepatuhan wajib pajak itu dewe. Nah, jadi banyak hal sebetulnya dengan reformasi ini kita sederhanakan lah. Ya. Baik, itu penjelasan sedikit di segmen 1 CAC dan juga Ibu Nia. Kalau tadi sudah dijelaskan ada reformasinya, terus juga ada kewajiban dan juga partisipasi masyarakat tentunya ditunggu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi setelah ini kita bakal banyak lagi ngebahas tentang tema kita hari ini bersama dengan Ibu Nia. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mas Bica masih bersama kami, tentunya kami masih live dari Studio 2 PAL TV. Ini kita masih ngomongin tentang reformasi perpajakan dari masa ke masa di Hari Pajak 2023. Tentunya bersama dengan spesial Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Betul, dan juga tadi sempat kita dijelaskan tentang terkait reformasi Mbak Eti CSI. Nah, kalau di segmen kedua ini Bu, mungkin Cak Minun juga mau tanya dengan Bu Nia terkait dengan besar peranan pajak Bu. Kalau tadi kan Ibu mengingatkan bahwa masyarakat itu wajib pajak begitu, panggilannya saja wajib pajak begitu Bu. Nah, ini sebesar apa Bu untuk sumber pembiayaan negara sendiri Bu? Ya, kalau kita mengacu kepada dompet APBN, kalau kita ngomong ya, ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, kalau pendapatan negara kita dari APBN ini 2.463 triliun. Ya. Dari pajaknya berapa? 2021,2 triliun atau equal dengan 82,06%.
Nah, ada lagi sumber lain itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya. Tapi tidak sebesar itu, hanya 441,4 triliun. Dan hibah 0,4 triliun. Jadi yang terbesar itu memang dari pajak. 83% ya. Kemudian untuk pengeluaran ini yang kadang masih kita harus mawas diri ya. Ada 3.061,2 triliun pengeluaran kita. Jadi besar-pasak daripada tiang. Otomatis ya belanja pemerintah pusat yang tadi ya 2.246,5 triliun, ada transfer ke daerah juga 814,7 triliun. Nah, ini perlu dibiayain lagi. Biasanya ada pembiayaan istilahnya. Meskipun tadi 100% penerimaan pajak, tapi tetap kita harus melakukan pembiayaan lain atau ya menerbitkan surat utang negara misalnya. Jadi memang pajak ini peranannya sangat penting ya Bu, karena memang menopangnya 82,06% begitu. Nah itulah kira-kira. Jadi mungkin masyarakat yang sekarang belum tahu ya, atau memang saya tidak tahu CAC Bu Nia, ini pajak ini sebenarnya duitnya kemana? Nah tadi sudah dijelaskan sama Ibu Nia bahwa memang justru pendapatan pajak ini paling terbesar untuk pendapatan negara, begitu ya. Betul. Dan luar biasanya lagi, ya, kalau ngomongin tentang pajak, sekarang itu apalagi di regenerasi Camat Cengdon dan juga BCAC, ini memang betul-betul harus sadar akan pajak, harus patuh akan pajak. Nah, ada udah Bu cara khusus untuk mengenalkan pajak ini lebih dekat lah gitu ya, untuk khususnya di warga Sumsel dan juga Kepulauan Bangka Belitung akan sadar dengan pajak. Nah ini pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Berbagai segmen pasti kita punya pola untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan perpajakan ya. Kita mulai contoh gini lah, perkembangan teknologi transformasi digital ini kan di mana medsos berkembang, maka kita juga masuk tuh ke Instagram, ke TikTok, bagaimana kita mengemas edukasi itu tidak hanya ansih untuk memberikan informasi directly gitu ya, tapi kita juga memainkan tadi TikTok, terus ada video-video tentang perpajakan. Jadi dan itu dalam konteks media sosial. Kemudian dalam konteks secara langsung juga kita tadi ada yang namanya Tax Goes to Campus, Tax Goes to School, tadi pajak bertutur. Nah ini memberikan informasi secara dini agar ketika mereka menjadi wajib pajak setelah memiliki usaha atau memiliki penghasilan sendiri, mereka sudah mulai ada kesadaran. Nah, dalam konteks ke universitas dan sekolah tinggi, kami membentuk tax center. Nah, tax center ini ada relawan-relawan pajak. Relawan pajak inilah menjadi perpanjangan tangan kami di lapangan. Yang ada beberapa lokasi yang tidak bisa tersentuh seperti di daerah-daerah terpencil, kemudian yang memang topografinya sangat menantang, maka mereka lah yang akan turun membantu kita para relawan pajak, anak-anak mahasiswa. Nah, yang baru-baru ini mungkin di awal bulan kemarin nih, kita baru melakukan kerjasama, perjanjian kerjasama dengan Pompes, ya, Pompes Nurul Huda yang ada di Oku Selatan ya. Oku Timur apa Oku Selatan, seingat saya di Oku Selatan. Nah ini luar biasa, antusias mereka luar biasa. Bayangin yang namanya pesantren, mahasiswanya mau ikut andil dalam menyebarkan tentang mengedukasi wajib pajak. Nah, jadi luar biasa nih, saya apresiasi betul Bapak Kiai Haji Ahmad Afandi yang sudah mendorong kami dan mau bekerja sama. Beliau luar biasa. Ya. Jadi memang dari sebegitunya ya Bu ya, Direktur Jenderal Pajak sendiri menyentuh masyarakat gitu sampai dengan pondok pesantren tadi, dan juga tadi Ibu mention bahwa ada kesadaran dan juga kepatuhan masyarakat yang memang harus diperlukan. Untuk laporannya Bu di tahun ini seperti apa Bu? Iya. Tadi kalau korelasinya tadi dompet APBN ya. Nah, bagaimana di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan sendiri ini yang target kita diberikan itu 20,4 triliun ya. Dan untuk yang kepatuhannya, pelaporan SPT dulu nih, 83%. Masih ada ruang karena masih sampai dengan Desember. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami selalu mencapai 100%. Kaitannya dengan pencapaian penerimaan pajak, di tahun lalu kami selama 3 tahun berturut-turut sudah tercapai ya. Namun di tahun kemarin itu di 2022 mencapai 119,2%. Jadi ini luar biasa. Kami juga ikut berkontribusi kepada negara.
Baik. Karena memang pertumbuhan ekonomi sekarang sudah mulai membaik ya Bu ya. Iya. Itu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa membaik. Nah, kalau ngomongin tentang pajak ini Bu ya, ini kan pilar yang sangat-sangat penting untuk keberlangsungan Indonesia Maju 2045. Visi misi Bapak Joko Widodo. Nah, kalau untuk di Kanwil DJP Sumsel ini sendiri Bu, antusias dari wajib pajak itu sendiri atau mungkin milenial dengan berbagai cara inovasi yang sudah dilakukan, lokal konten tadi yang Ibu sempat mention, apakah itu sangat efisien? Untuk sampai detik ini sebagaimana saya sampaikan, kalau untuk tingkat kepatuhan dari tahun ke tahun itu meningkat. Tapi memang fenomenanya pada saat sekarang ini 83% karena belum sampai dengan akhir Desember, jadi kami tetap optimis 100%. Kaitannya dengan segmentasi tadi ya, milenial ini menjadi targeting kami karena mulai banyak nih ya, generasi milenial ini sudah berpenghasilan. Betul. Nah ini terbukti bagaimana antusias mereka untuk membayar pajak, ya sudah terlihat gitu. Iya, apalagi kan sekarang tuh Bu, kalau milenial itu kan kerjaannya bukan yang pasti ya Bu ya. Mereka lebih suka ke YouTube, mereka lebih suka ke platform YouTuber ya. Iya, di TikTok bisa mereka live dan itu. Nah, itu bagaimana Bu merangkul mereka semua itu Bu? Jadi memang kaitannya dengan reformasi perpajakan ini kan salah satunya tadi sebagaimana saya sampaikan fokus di PSIAP, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, dan perkembangan untuk perubahan regulasinya itu tentu mengacu kepada perkembangan ekonomi dan teknologi digital. Nah, jadi kita juga merambah ke berbagai objek seperti kripto, kemudian transaksi yang digital. Nah, kan itu kan pembayarannya kan melalui pembayaran digital. Nah, maka itu menjadi masuk ke dalam reformasi perpajakan supaya bisa mampu mengcapture tadi yang disampaikan ya, ke perkembangan teknologi, pembayaran mungkin tidak lagi dengan pakai uang cash tapi sudah pakai dunia maya semua kan, bahkan pakai kripto, pakai koin dan lain sebagainya. Ya, jadi memang tapi kalau bisa nilai berarti urgensi sekali ya Bu ya terkait dengan ini ya Bu ya. Dan juga beberapa tadi sudah dijelaskan juga Bu, kalau misalnya terkait dengan urgensi yang dilakukan reformasi perjilitan tadi, untuk yang di perpajakan jilid 3 itu seperti apa Bu? Nah itu, jadi memang concern kita tadi ya, fokus kepada teknologi informasi, basis data yang kita perbaiki ya, dengan kerjasama dengan pihak lain, kita sebut itu asosiasi pihak lain ya, instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Nah ini kita buat basis datanya sedemikian rupa, terkoneksi antar proses bisnisnya, kemudian juga terotomasi. Jadi ini banyak hal yang menjadi tantangan bagi kita. Kenapa? Tadi perkembangan teknologi informasi. Nah yang digital luar biasa gitu ya. Bahkan mungkin kalau AI ini kan berkembangnya luar biasa, rekayasa foto, rekayasa video. Nah ini kita harus mengcapture itu. Sehingga menjadi urgensi, salah satunya itu perkembangan pesat teknologi informasi, kemudian perkembangan pesat juga ekonomi transaksi digital ya. Dan yang tadi saya sampaikan, target kita setiap tahun terus meningkat. Nah, kebutuhan regulasi mengcapture pesatnya pertumbuhan teknologi dan tadi transaksi perdagangan yang digital, sama tadi kepatuhan kita yang harus terus ditingkatkan. Betul. Nah, jadi urgensi itulah yang membuat kita harus mereformasi. Karena percuma ya Bu ya, ada perubahan, ada reformasi kalau masyarakat itu sendiri tidak sadar akan kewajibannya ya gitu ya Bu ya. Nah kalau sekarang itu Bu, ada tidak Bu untuk menselaraskan sistem teknologi tadi, ada tidak Bu aplikasi khusus yang memudahkan untuk wajib pajak, mereka tahu nih, oh ternyata hitung-hitungannya udah ada gitu kan. Mereka tidak perlu lagi untuk, sudah ada konsultan online lah gitu ya Bu ya, kita bilang. Sudah ada Bu? Nah, jadi tadi karena kita fokusnya ini perubahan teknologi ya. Tentu saja PSIAP yang saya sampaikan di awal ya, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini ada manfaatnya dulu bagi wajib pajak. Nah, ini harus perlu wajib pajak Mang Cek Bicek, wajib pajak Palembang ya khususnya itu tahu
bahwa dengan adanya perubahan yang signifikan dari reformasi ini, mereka pasti akan dimudahkan Ya. untuk mengakses apapun. Bahkan ini disiapkan akun wajib pajak di portal DJP. Jadi dia tahu nih posisi saldo dia berapa, harus bayar pajaknya berapa, profil saya seperti apa, sudah tepat atau belum. Nah nanti ada profil dia sendiri, dia bisa mencari tahu sendiri. Kemudian lain tentu kaitannya dengan layanan lebih baik lagi, berkualitas ya. Kemudian juga bisa lapor pajak dimanapun. Dan kalau dulu sebelumnya pembayaran pajak ini pakai kode billing, misalnya bayar pasal PPh pasal 21, 22, PPN, itu macam-macam kode billingnya banyak. Nah sekarang pakai yang namanya super kode billing. Super kode billing ini wajib pajak hanya membuat satu kode billing, tapi dia untuk mengakomodasi berbagai pembayaran jenis pajak. Berarti kita belum ada aplikasi yang menyangkup itu semua. Satu aplikasi. Sudah. Jadi ini tadi melalui akun wajib pajak tadi yang namanya PSiap tadi. Oh, PSiap ini adalah sistem Cortex kita sebut. Jadi ya. sudah bisa mengakses sendiri ya Bu Ya. Baik. Bahkan mungkin saya sampaikan juga melalui Cortex ini pengawasan juga ditingkatkan. Nah, jadi kalau data wajib pajak ini pastinya sudah kami dapatkan dari pihak ketiga selain dari SPT. Banyak data yang berseliweran ini nanti ditangkap melalui bisnis intelijen kami. Jadi kami punya bisnis intelijen data. Dari situ nanti untuk sampai dilakukan pengawasan kita cek lagi nih, namanya aplikasi CRM. Jadi Compliant Risk Management. Ya, Compliant Risk Management ini WP mana saja yang berisiko untuk menghindari pajak, maka itu yang kami akan lakukan pengawasan melekat dan kemudian bisa ditindaklanjuti dengan uji kepatuhan. Apa? Diperiksa. Baik, jadi luar biasa. Nah Ibu Nia ini juga penasaran untuk pemirsa yang di rumah ya Cik Asih. Kalau dari sebanyak kerjaan yang dikerjakan oleh tim dari Kanwil, DJP, Sumsel dan juga Babel Bu, justru mungkin masyarakat juga perlu tahu tantangan yang dihadapi Bu. Sekiranya untuk memenuhi target tersebut sendiri apa Bu? Boleh ceritakan kepada masyarakat Bu? Kalau tantangan pasti sudah ada ya. Kita baru saja lepas dari yang namanya COVID pandemi COVID-19. Di mana masyarakat wajib pajak ini memang masih baru ya, kalau budak bayi itu baru merangkak lagi ekonominya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga ya karakter dari wong Plembang ini ya. Nah, ini juga memang harus, kenapa mungkin saya ditaruh di sini untuk mendekati dengan ini ya Pak, lokal wisdom tadi gitu. Karena ya. dipikir Ibu lebih kenal ya Bu. Nah, kadang walaupun ada juga yang ini pajak nolong. Ujinya dulur. Nah, tapi itu tantangan yang luar biasa bagi kami. Tapi setidaknya ini ya menjadi nilai tambah bagi kita, nilai tambah bagi kita. Tantangan dimanapun pasti ada, tapi sepanjang kita punya solusi yang terbaik. Satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan kepada wajib pajak Mang Cek Bisek di sini ya, kami kalau bisa jangan sampai masuk ke ranah fungsi penegakan hukum. Kalau bisa itu jangan sampai, cukup dengan dilakukan pengawasan. Nah, pengawasan tuh mana? Kayak ada anak-anak AR, akan representatif ya, kayak ya kita sebut inilah konsultan resmi dari pemerintah, yang untuk kalau misalnya Asih sama Midun perlu informasi apapun terkait dengan pajak, datang baik ke kantor pajak, ke account representatif ini. Nah, mereka inilah yang nanti akan memberikan informasi tentang SP2DK, surat pemberitahuan, keterangan, dan data ya. Dikonfirmasi dulu, ini benar nggak Pak Midun misalnya punya transaksi ini sekian miliar. Amin. Ya, misalnya, amin benar. Ya, nah sekian miliar, kaget dikonfirmasi dengan bukti-bukti bahwa saya sudah bayarkan, clear. Tapi kalau tidak clear, kemudian sudah dikonseling, sudah divisit, tidak juga patuh, maka ada tim lain yang datang nih, pegawai pajak namanya fungsional pemeriksa. Mereka akan menguji kepatuhan yang tadi sudah diajukan konseling. Maka atas data ini dicari lagi data lain, apakah dari SPT-nya sudah benar dan tidak benar menjadi satu kesatuan, bisa dinaikkan menjadi pemeriksaan. Nah, kalau dari sisi saya, kalau misalnya pemeriksaan juga masih belum patuh, bahkan ada data-data yang sifatnya tindak pidana perpajakan. Ya, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan, saya yakin di Sumatera Selatan tidak ada nih yang begitu ya. Kalau melakukan tindak pidana perpajakan, maka ini akan dinaikkan lagi levelnya, bukti permulaan. Ya, bukti permulaan sampai dengan nanti kalau misalnya juga tidak
patuh dilakukan penyidikan. Penyidikan ini yang ya agak ribet nih ya, namanya sudah menyangkut APH ya. Kita juga bekerja sama dengan aparat hukum lain. Jadi sudah ranahnya masuk ke kejaksaan dengan korwas kepolisian dan sebagainya. Nah, kita harapkan ini cukup sampai di pengawasan saja lah gitu ya. Supaya saya yakin bahwa Mang Cek Bicek wajib pajak Sumatera Selatan ini orang yang hebat, patuh gitu ya. Wah, itu luar biasa sih. Jangan sampai ya, Bu. Jangan sampai. Ngeri ya. Kalau Ibu Nia tadi tidak lemak wong Palembang laju nyidik wong Palembang. Iya, makanya makan pempek. Iya. Jadi makanya untuk Mang Cek Bicek wajib pajak ya, kita memang betul-betul harus sadar akan dan patuh akan pajak ini. Makanya jangan takut untuk ke kantor pajak. Kalau misalnya mau tanya-tanya ya, boleh langsung ke account representatif tadi Ibu di kantor pajak. Apa age aku diusir, age aku langsung tiba-tiba bayar 10 juta, 20 juta, tidak. Kita ngobrol baik dulu ya, galau-galau pajak diatur. Betul. Dan pemirsa di rumah, kita masih ada satu segmen lagi bersama dengan Ibu Nia, tentunya masih membahas terkait dengan Hari Pajak di tahun 2023. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, dan ini segmen terakhir ya terkait dengan tema kita hari ini Dewek, dan kita masih bakal banyak ngebahas tentang tema kita hari ini. Nah, tadi kalau sudah disebutkan Cik Asih dan juga Bu Nia tadi menyebutkan bahwa ada sampai bahkan tahap penyidikan, Bu, untuk yang tidak patuh wajib pajaknya. Itu seperti apa, Bu? Punishment yang akan diberikan, Bu? Ya, jadi memang kalau undang-undang yang baru itu kan Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 memang diamanahkan proses bisnis kita kan salah satunya melalui 3 fungsi tadi ya, dilayani, kemudian ada pengawasan, ada data, kemudian ada penegakan hukum. Nah, sisi penegakan hukum ini memang yang tertinggi itu kan ada penyidikan. Nah, mudah-mudahan di sini dijauhkanlah ya. Yang jelas penyidikan ini dampaknya tentu saja kalau dia sampai dengan belum persidangan, dia tidak do bayar juga. Maka itu akan konsekuensinya ya ada penjara dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia setelah dalam persidangan pun masih beritikat untuk membayar pokok dan 300% sanksi, maka itu akan dilepas. Jadi ultimum remedium yang diamanahkan dalam Undang-Undang HPP itu. Ya. Jadi memang tidak main-main ya, Bu, punishment-nya, bahwa memang sudah ada sanksi penjaranya ya. Ada sampai selain sanksi administrasi ya juga sanksi badan. Iya, kalau setiap hal yang salah itu harus dipertanggungjawabkan ya, Bu. Betul. Ya. Jadi jangan takut Mang Cek Bicek. Jadi kalau misalnya langsung nak bayar pajak langsung nak disidik, tidak. Betul, ada prosesnya tadi Ibu Nia sudah jelaskan. Betul. Bahwa memang ada yang namanya ini ya, Bu, musyawarah terlebih dahulu, dipanggil terlebih dahulu, dijelaskan terlebih dahulu, baru nanti kalau memang masih nekak ya. Aku boleh Nah, Ibu, dengan regulasi dan reformasi yang sudah kita bahas dari segmen 1, segmen 2, itu optimalisasinya itu bagaimana, Bu, untuk di Sumsel dan Babel ini sendiri? Kaitannya reformasi ya. Nah, salah satu reformasi ini kan pastinya saya harus memastikan bahwa reformasi ini sampai dengan ke lini terbawah dari Direktur Jenderal Pajak di Kanwil ini. Nah, bagaimana memastikan itu? Ya tentu saja kita punya change agent. Ada change agents, ada agent dari anak-anak pegawai-pegawai pajak sendiri, dari KPP, dari Kanwil. Nah, kami sendiri punya di eselon 3 itu ya, di kepala bidang, kepala kantor pelayanan pajak itu kita menyebutnya champion agent dan saya sendiri sponsor agent. Nah, tugas kami ini harus memastikan dan memantaskan bahwa reformasi birokrasi ini, reformasi perpajakan ini betul-betul sampai. Tadi yang saya sampaikan ada proses bisnis yang berubah, mereka juga harus tahu bagaimana melaksanakannya, menjadi user experience-nya dan lain sebagainya. Mereka harus paham. Nah, jadi dengan cara apa? Kita survei juga. Kita wajibkan mereka untuk ikut BIMTEK. Kita wajibkan juga mereka untuk ikut yang namanya latihan mandiri melalui ada digital ya, yang namanya KLC, Kementerian Keuangan Learning Center. Nah, mereka harus ikut itu. Jadi semua kita pastikan. Bahkan ada di nasional itu baru saja kita juara 3 tuh, juara 3 nasional untuk Olimpiade Reformasi Perpajakan. KPP Madya kita menjuarai 3 nasional. Nah, konteksnya bahwa mereka paham apa itu reformasi perpajakan jilid 3.
gitu. Ya. Dan juga manfaatnya mungkin setelah dirasakan begitu ya Bu ya, Ya. untuk DJP Kanwil Sumsel sendiri. Kami Bu. siap untuk mengawal P siap itu sendiri. Luar biasa. Half of the year Ibu dari tahun 2023 ini sudah menemukan tantangan-tantangan atau kendala-kendala ini Bu untuk wajib pajak. Apakah mereka ternyata Sumsel ini juga sangat patuh ya masyarakatnya, atau ternyata masih banyak nih yang belum sadar pajak di Sumatera Selatan ini? Kalau kita ngomongin kesadaran, tentu saja ini kan dinamis ya, dinamis. Kalau kita itu menetapkan wajib pajak yang wajib SPT-nya sampai dengan 31 Desember. Betul. Nah, tapi dalam konteks apakah mereka patuh secara material, itu yang harus kita lakukan analisis mendalam. Kalau patuh secara formal, penyampaian SPT, ya tadi 100% lebih selalu kita dapat gitu ya. Untuk kepatuhan material inilah perlu dilakukan uji. Ya, jadi apakah misalnya nih Mbak Asih bayar pajaknya besarannya 100.000, tapi ternyata fakta yang menyatakan dari data intelligence tadi ya, business intelligence data SPT itu kemudian data yang beredar yang kami capture itu by system, bahwa seharusnya Mbak Asih ini bayarnya 1 juta, maka di 1 juta itu kemudian kita konfirmasi. Jadi itu uji kepatuhan kita, salah satunya uji material namanya. Ya. Jadi kalau kepatuhan insya Allah formalnya terpenuhi, hanya kepatuhan material di Sumatera Selatan ini yang masih perlu kita tingkatkan. Gitu. Baik, dan juga mungkin Bu boleh dikasih tahu ke masyarakat terkait dengan harapan Ibu dengan bergulirnya reformasi yang sudah Ibu jelaskan tadi untuk di jilid 3-nya sendiri Bu. Pastinya karena saya orang Palembang dewek ya, pengen banget wong Palembang itu adalah nomor 1 dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan tugas kami memenuhi hak daripada wajib pajak Sumatera Selatan. Jadi perlu kolaborasi, perlu sinergi, jangan takut datang ke pajak gitu ya. Bahwa kami wong pajak ini sedapat mungkin ya harus berkolaborasi dengan baik lah ya. Nggak usah takut. Nah, satu hal, kalau misalnya dalam dilakukan konfirmasi atau dilakukan pelayanan, pengawasan, jangan sampai ada anak pegawai pajak yang minta duit, pemeriksaan juga jangan sampai. 1 rupiah pun itu jangan sampai ada yang memberikan uang, ya. Karena dalam undang-undang KPK ini kan yang memberikan dan yang menerima itu dua-duanya akan kena. Betul. Dan saya minta tolong sekali kepada Mang Cek Bicek wajib pajak di Sumatera Selatan ini jangan sampai, karena itu korupsi yang harus kita betul-betul kita babas bingkas ke lah ya. Nah, karena 1 rupiah 1 juta sama baik korupsi gak loh. Kelak akan ada pertanggungjawaban di akhirat, yang itu yang harus kita takuti. Itu tolong bantu kami untuk tidak memberikan apapun dalam bentuk apapun kepada petugas pajak kami. Harapan ke depan tentu saja selain masyarakat wajib pajak akan lebih meningkat lagi ya, baik secara formal maupun material, juga apa yang sudah diberikan kepada wajib pajak ini betul-betul bisa memberikan kepada wajib pajak pelayanan yang terbaik gitu ya. Layanan yang jauh lebih berkualitas. Itu yang sama-sama kita harapkan Ibu ya. Yang sama-sama kita harapkan di Hari Pajak di 2023 ini banyak sekali perubahan-perubahan, terus juga masyarakatnya sadar betul dan patuh betul terhadap pajak ini ya Bu ya. Nah, kalau untuk Sumatera Selatan ini sendiri Bu, apakah masuk 5 besar provinsi yang memberikan pajak ke kontribusi yang besar Bu, atau belum ya? Ya, kita belum masuk 5 besar ini Bu. Belum. Jadi kalau ada 34 kanwil itu kita masih di posisi yang relatif menengah lah ya. Karena yang terbesar itu ada wajib pajak besar yang ada di pusat semua. Betul. Baik, dan salah satunya mungkin Bu untuk NIK tadi yang kita bicara di belakang kamera. Boleh dikasih tahu ke pemirsa di rumah Bu terkait dengan NIK yang akan nanti terkoneksi begitu ya Bu ya? Bener banget Bang Midun ya. Jadi NIK NPWP ini aku sih kok lagi minta tolong nih menghimbau pada wajib pajak Mang Cek Bicek ya di Palembang ini, lakukanlah validasi NIK menjadi NPWP. Karena ini bagian nanti untuk syarat mendapatkan pelayanan publik. Betul. Nah, kapan implementasinya? Itu diimplementasikan NIK menjadi NPWP ini 1 Januari 2024. Oke. Nah, jangan terlewatkan karena ini masa-masa kita harus memvalidasi.
ya, memvalidasi. Saat ini datangin baik kantor-kantor pajak terdekat, termasuk KP2KP yang ada di beberapa daerah terpencil. Jangan jadi merasa aman kalau memang belum punya NPWP karena memang sudah harus terkoneksi begitu ya Bu. Harus disiap-siapkan ya. Betul. Kalau ini mau bertanya-tanya tadi ada yang namanya account representatif AR ya. AR yang langsung datang ke kantor pajak ya. Nah, dan juga Ibu kalau ngomongin tentang pajak ini ya Bu ya. Kalau di Sumatera Selatan ini Dewe Bu, apakah persiapan atau stakeholder yang ada ya Bu ya itu sangat-sangat sportif akan pajak ini atau pelaku usaha Ibu yang saya maksud. Ya. Jadi kalau kita kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah itu ada yang namanya tripartit ya. Tripartit itu Pemda dengan kita, dengan DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di pusat sana, kita diarahkan untuk melakukan kerjasama dalam konteks optimalisasi penerimaan pusat dan daerah. Nah ini memang baru beberapa kabupaten kota saja, termasuk provinsi. Alhamdulillah, ini salah satu Sumatera Selatan ini provinsinya bagus banget nih. Betul. Ya, dia kerjasama kita untuk pertukaran data, kemudian transfer knowledge ini bagus sudah. Nah memang ada beberapa seperti pemerintah kota dan kabupaten yang belum. Nah, kami sangat menghimbau kerjasamanya supaya optimalisasi penerimaan pusat dan daerah betul-betul bisa kita lakukan bersama. Gitu. Baik Bu, ini terakhir sebelum kita mengakhiri Halo Palembang hari ini boleh diberikan pesan Bu selaku Kanwil dari DJP Sumsel dan juga Babel untuk masyarakat luas yang hari ini nonton Ibunya secara langsung. Boleh silakan Ibu. Ya, terima kasih Mang Cek Bice, wajib pajak Sumatera Selatan. Secara pribadi atau dan atas nama organisasi, saya mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah menyumbangkan, berkontribusi kepada penerimaan negara. Dan bagi yang belum, kami masih menghimbau agar meningkatkan kesadarannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya melalui melaporkan, kemudian juga membayar pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di sisi lain juga, sebagaimana saya sampaikan tadi, silakan mari datangi kantor pelayanan pajak kami untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan harapan kami wajib pajak di Sumatera Selatan ini selalu sehat walafiat, selalu berjaya, sukses usahanya sehingga bisa mampu berkontribusi melalui pajak. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Insinyur Romadhania MEC, Kepala Kanwil DJP Sumsel dan juga Bangka Pelintir sudah hadir di Halo Palembang. Terima kasih Bu sharing ilmunya pagi hari ini. Semoga memang Sumatera Selatan, Bangka Belitung wajib pajaknya makin meningkat ya. Mantap, luar biasa. Dan juga ini Mang Cek Bice ya, tadi nerus dari Ibu kalau misalnya infrastruktur nak bagus, jalan nak mulus ya, terus pelayanan publik yang nak cepet ya, jangan lupa wajib pajak dulu. Lakukan dulu yang kewajiban Mang Cek Bice, baru menuntut hal-hal yang lain. Betul, dan juga Halo Palembang berakhir sampai di sini. Mang Cek Bice di rumah, pemirsa PAL TV, jangan lupa terus saksikan Halo Palembang yang pasti menghadirkan narasumber yang berbeda dan juga informasi inovatif khusus Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Aku Mang Cek Midun. Dan aku Asia Feremanda. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Janganlah lupa beli telau abang, cantik rupa, punya badan baik hati, adek manis berambut panjang dikoncet kapal, liku-liku bayu batang hari 9, mengalir domaro ke sungai Musi juga. Aku ngasih rupa cindo menawar, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Ayah samban, tapi saronia. Ayah samban, nyari bini yang benar-benar stoloan. Ayah sama pacarnya muda.